Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kembali lagi dalam Embun Surgawi. Dan pada pagi hari ini, sebelum kita melakukan setiap aktivitas yang Tuhan percayakan kepada kita, mari kita tundukkan kepala sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi ini setiap berkat yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami rasakan sungguh baik adanya Bapa. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu untuk menjadi dasar setiap hati kami di dalam melangkah dalam kehidupan ataupun pekerjaan, bahkan setiap hal yang akan Tuhan percayakan hari ini. Kiranya kami dapat memfokuskan diri kami kepada firman yang akan Tuhan nyatakan kepada kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan tema yang mungkin kemarin minggu kita sudah dengarkan bersama-sama, yaitu sinergi gereja dan dunia kerja. Mungkin sampai hari ini masih ada Bapak Ibu Saudara yang memiliki mindset bahwa urusanku dengan Tuhan hanya di hari Minggu saja. Dan saat kita keluar dari gereja, ataupun bahkan di hari Senin sampai hari Sabtu, kita tidak melibatkan Tuhan dalam setiap hal yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Tapi lihatlah, setiap berkat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, ataupun penyertaan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, tidak hanya hari Minggu saja kita rasakan, tetapi setiap harinya, ataupun setiap hal yang Tuhan nyatakan kepada kita, setiap waktunya, setiap momennya, bahkan selalu dapat kita nikmati. Dan kalau kita melihat apakah sinergi gereja dan dunia kerja, kita akan bersama-sama melihat dari Nehemia 3 ayat 8. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara. Berdekatan dengan mereka, Uziel bin Harhaya, salah seorang tukang emas, mengadakan perbaikan. Dan berdekatan dengan dia, Hananya, seorang juru campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Dan kalau kita melihat dari ayat ini saja, kita dapat melihat dua profesi yang berbeda, yaitu tukang emas dan juga juru campur rempah-rempah atau minyak wangi pada saat itu. Dan kalau kita melihat dari konteksnya ini, Nehemia saat itu diutus oleh Tuhan untuk memperbaiki Yerusalem yang saat itu sedang dalam keadaan yang runtuh. Dan kalau kita menggunakan logika kita, apakah mungkin Nehemia melibatkan seorang tukang emas yang berprofesi sebagai tukang emas, atau seorang yang menjadi juru campur rempah-rempah untuk membangun Yerusalem yang saat itu sedang runtuh? Kalau kita memikirkannya dengan logika, pasti tidak mungkin. Tapi di sini kita dapat melihat bahwa Tuhan memakai segala latar belakang pekerjaan untuk memperbaiki Yerusalem. Bahkan kita dapat melihat ini adalah satu tujuan yang sama, di mana kalau kita melihat dari ayat 1, ada imam-imam besar di sana, ada juga para pemimpin-pemimpin di sana. Dan kalau kita melihat di ayat 8 ini, ada tukang emas dan juga tukang juru campur rempah-rempah. Ini adalah sebuah perbedaan latar belakang dari pekerjaan. Dan kalau kita memiliki pekerjaan yang berbeda-beda, saya seorang pendeta, Bapak Ibu Saudara bekerja mungkin sebagai karyawan, sebagai dokter, sebagai guru. Tuhan percayakan itu untuk dapat dikelola sebagaimana mestinya. Tetapi di sanalah tempat kita dapat memuliakan nama Tuhan. Dan kalau kita melihat satu tujuan yang sama, di mana juru campur rempah-rempah, tukang emas memiliki satu tujuan yang sama, yaitu membangun Yerusalem yang saat itu sedang runtuh. Dan disinilah kita dapat melihat bahwa pekerjaan kita memiliki satu sinergi yang harusnya saling terkoneksi. Gereja adalah tempat kita diperlengkapi, dan dunia kerja atau tempat pekerjaan kita adalah tempat kita menerapkan karakter Kristus. Dan saat itulah kita sedang membangun Yerusalem, di mana itu adalah tujuan yang ingin Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Dan kita dapat memuliakan nama Tuhan melalui setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan kiranya setiap latar belakang yang berbeda-beda dapat memiliki satu tujuan yang sama, untuk memuliakan nama Tuhan dan membangun Yerusalem yang sama tujuannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.